Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Yudi Pramuko, tukang donat dari Parung, YouTuber tertua di semesta. Saya membacakan komentar-komentar yang jahat-jahat ya ke Jokowi. Judul dari video yang 2 hari lalu saya upload, judul "Hei kamu, siapa yang bikin framing jahat nih?" Ditonton 56.000 ya. Terus komentarnya yang suka 1,2 1.200, ditayangkan yang lihat itu 56.539. Komentarnya ada berapa? 440 ya. Kita lihat ya komentar orang-orang ini. Komentarnya dari paling atas. Betul, ini kata Zainul Huda 3983. Ini aspirasi dari ini ya, penonton ya. Nggak saya tambahin, saya bacakan dulu supaya ada konteksnya. Betul, memang dia berkeinginan 3 periode, hanya malu berterus terang, karena itu dibiarkan polemik 3 periode. Ada 4 balasan orang yang kata John Fair, Westkam, sok tahu. Terus ada Istiqomah 9094. Ya mudah terbaca lewat pendukungnya digaungkan 3 periode. Ini kata mereka, bukan kata saya. Zaman bebas ya. Orang punya kekuasaan juga bebas menggunakan kekuasaan untuk dirinya sendiri. Ya sekarang biarkan rakyat bebas ngomong menurut maunya sendiri. Terus kata Tego Subroto 5833 11 jam lalu. Sejak ada NKRI nggak ada maling aku, framing jahat, fitnah, dasar jahat dan tukang fitnah, gampang menuduh orang berbuat jahat dan fitnah. Terus Apriatin 9008 4 jam lalu. Selama hidup belum pernah dengar ada maling yang ngaku. Lucu. Terus kita bacakan lagi ya. Ini dari video yang sudah ditonton oleh 56.000 lebih ya. Tumben video saya banyak yang nonton. Mefendi ya 0609. Relawan dijadikan menteri, relawan dijadikan komisaris, bukan karena prestasi, tapi karena loyal. Wah, bagus juga, saya baru kepikir juga ya. Terus ada Heryirwana 6179 ya. Mukidi sekali lagi berbohong selamanya. Oh, sekali berbohong selamanya jadi pembohong. Mukidi sekali berbohong selamanya jadi pembohong. Titik 4. Kemudian ya, hati boleh panas ya, tapi pikiran harus tetap jernih ya. Ini suara rakyat ya, yang nggak bisa dibendung ya. Orang-orang penguasa juga menggunakan kekuasaan semaunya kan. Rakyat nggak bisa membendung meskipun demonstrasi ya. Langsung tanda tangan, langsung bisa diterapkan. Meskipun tidak membela rakyat kecil, hanya membela teman-temannya sendiri dan mengorbankan rakyat banyak. Semaunya ya nggak apa-apa. Sekarang juga rakyat semaunya nih ngomong. Dari Denny Natarul Zaman 9361, 1 hari yang lalu. Berjanji dia ingkar, dipercaya khianat, dan kalau ngomong suka bohong. Pantaskah
karakter seperti itu dipercaya memimpin sebuah kekuasaan, dan seperti apa hasilnya masyarakat sudah cerdas. Ada yang balas ya, satu. Muharramanu 9175. Apa katanya? Rajanya pembohong, siapa kalau enggak si munafik? Nah, jahat-jahat nih penonton nih, penonton pesantren Jolali nih. Terus dari @Adiaksanto 4773, kalau merasa ditampar para pembantunya, gitu, mengapa dia tidak menegur mereka? Dagelan politik sedang bersandiwara ya. Oh. Ada yang like 32, terus dibalas, ada yang balas dari Tony H2V, bahkan dia ketawa-ketawa senang, dasar manusia munafik. Sekarang @Octopus K5C, sen kanan belok kiri itulah keluarga Mulyono. Wah, yang like 44. Kemudian jual beli BDB 7619, yang pasti kita bangga banget mempunyai mantan presiden masuk terkorup di dunia. Bravo Pak Mulyono. Ini satu sarkasme ya. Maksudnya sebaliknya. Markus Mardianto F3P, prestasi luar biasa. Selamat Bapak Jokowi, pemimpin terkorup sedunia. Ini nggak ada buzzer masuk ya. Kenapa coba? Kok buzzer nggak ada? Sekarang sepi. Nggak kayak waktu masih Pak Mulyono itu jadi presiden. Karena nggak ada uangnya sekarang. Uangnya kan anggarannya habis ya, buzzer itu. Buat apa juga belain kalau duitnya nggak ada. Itu salah satu penjelasan ya. Nggak ada yang belain Pak Jokowi sekarang atau Pak Mulyono. Buzzer-buzzer itu udah habis dengan sendirinya karena anggarannya yang triliunan itu sudah selesai. Sudah nggak bisa turun lagi, nggak ada yang biayai. Kemarin itu kan paling ya pakai anggaran dari entah Kominfo kayak dari situ atau dari mana gitu, pokoknya anggaran dari negara, dari kita juga sebagai rakyat yang bayar pajak ya. @Ediedo I7D, ingat bohong itu dosa, kalau sudah terbiasa bohong tidak terpengaruh sama dosa. Ini terus ada @Putra Bangsawan Harahap 4045. Jangankan 3 periode, demi meneruskan tahta keluarga, undang-undang MK pun ditabrak demi meloloskan untuk memenuhi syarat agar anak emasnya jadi calon wakil presiden. Terus dibalas, ada yang balas dari Ais Muhammad V4K, para ngomong aja belepotan, memalukan, only talk ditok. Opo iki. Ini pendukungnya Mulyono mulai muncul apa gitu ya. Terus dari Sulistiawati 5058, bukan di framing jahat, memang suka kejahatan merusak demokrasi NKRI. Kemudian dari Agni Garba, mulut boleh berkata tidak, tapi hati nurani berbeda. Lantas siapa yang bisa mengetahui isi hati seseorang? Ya. Udah berapa menit ya? Oh, udah 9 menit ya. Kemudian dari Nur Zaidi 220, kita lihat now, maling-maling koruptor masih kekal di era Prabowo. Tak kemanalah jika ini berlaku. Ini bahasanya kayak bahasa Malaysia nih ya. Kemudian
dari @topas Pisregar C 4310, Mulyono minta 3 periode agar anaknya cukup umur dicalonkan jadi wapres. Yang like 53, ada yang balas. Sugimin, udah dek, makasih ya, cerdas komen Anda. Kata Sugimin 9515. Mulyono minta 3 periode agar anaknya cukup umur untuk dicalonkan jadi wapres. Iya, ya kan? Kalau tambah 5 tahun 3641 ya. Oh gitu maksudnya. Tapi sudah diubah karena cerdiknya atau karena liciknya. Jadi waktu umur 36 bisa jadi calon wakil presiden. Dan itu terbukti yang mengubah itu adalah Anwar Usman, adik ipar dari Jokowi. Anwar Usman sebagai ketua Mahkamah Konstitusi. Dan di situ kejahatan dimulai, kejahatan konstitusi menurut para ahli, yaitu 16 Oktober hari Senin 2023, ketika syarat untuk menjadi calon presiden dan calon wakil presiden itu 40 tahun atau sudah pernah memimpin jadi kepala daerah ya dalam sebuah pemilihan umum, official election. Jadi syarat yang tambahan itu, pintu yang sedikit itu yang ditambahkan oleh Anwar Usman yang membuat Gibran itu masuk dan bisa terdaftar, bisa didaftarkan oleh partai pendukung politik di KPU menjadi calon wakil presiden berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi nomor 90 yang tanggal 16 Oktober 2013 hari Senin, dan ikut bisa berlaga jadi dalam Pilpres 14 Februari 2024. Dan itulah di situ mulai kerusakan itu. Karena apa kerusakannya? Yaitu nggak masuk syarat, tapi karena nggak sesuai dengan undang-undangnya, aturan yang diubah oleh dinasti politik ini. Nah, itu jahatnya itu. Di situ kejahatan apa? Kejahatan penguasa itu, kejahatan konstitusi. Dan Mahkamah Konstitusi, Mahkamah Kehormatan Mahkamah Konstitusi turun dan kemudian mengadili Anwar Usman karena perbuatannya itu, yang mengeluarkan Mahkamah Konstitusi peraturan MK nomor 90 yang memungkinkan Gibran itu lolos jadi calon wakil presiden karena ada syarat yang ditambahkan itu tadi, asal sudah pernah memimpin menjadi kepala daerah dalam pemilihan yang resmi, yaitu pemilu. Hasil keputusan Mahkamah Konstitusi, Mahkamah Kehormatan Mahkamah Konstitusi atau MKMK, Anwar Usman terbukti melakukan pelanggaran etik yang berat dan dia dipecat sebagai ketua Mahkamah Konstitusi, tetapi keputusannya tetap sah dan mengikat. Nah itu persoalannya. Tampaknya itu sudah dipikirkan oleh para penjahat kan. Nggak apa-apa dipecat sebagai ketua Mahkamah Konstitusi, tapi peraturannya tetap final and binding ya, mengikat ya, dan nggak bisa digugat lagi dan sah peraturannya menurut aturan yang berlaku. Mereka penjahat-penjahat konstitusi itu sudah berpikir jauh juga, nggak apa-apa yang dikorbankan Anwar Usman, yang penting Gibran bisa jadi terdaftar menjadi calon wakil presiden dan bisa terdaftar di Komisi Pemilihan Umum kan gitu. Dan masyarakat Indonesia, civil society nggak akan lupa, dan ini nanti 5 tahun ke depan posisi Gibran sebagai wakil presiden yang dihasilkan dari Mahkamah Konstitusi yang bermasalah itu nomor 90 16 Oktober hari Senin, itulah yang nggak
nggak akan dilupakan oleh pejuang-pejuang dan penggiat demokrasi. Titik awal. Kenapa? Karena mereka berani mengubah undang-undang, peraturan. Dan kalau mereka di undang-undang berani, mereka tentu bisa melakukan apa saja. Dan ini harus dihentikan. Salah satu menghentikannya yaitu membentuk public opini atau melakukan public edukasi, mengedukasi seperti ini lewat YouTube, lewat podcast dan lain-lain, mengedukasi masyarakat bahwa kejahatan itu jangan dibiarkan. Amar ma'ruf nahi mungkar, mengkomando yang baik, mendiskomando, ya, memotong atau menahan atau menahan, melarang yang mungkar. Kemungkaran itu, ya, kejahatan konstitusi Mahkamah Konstitusi 90 16 Oktober hari Senin 2023 itulah kemungkaran yang harus dihentikan. Jadi wakil presiden sekarang itu hasil dari kejahatan konstitusi. Makanya majalah Tempo mengatakan Gibran adalah anak haram konstitusi. Ini dengan cara yang haram dia merebut posisi untuk bisa menjadi calon wakil presiden dengan mengubah yang diubah oleh pamannya. Siapa paman Gibran? Adalah Anwar Usman, ketua Mahkamah Konstitusi. Dan siapa Ko Usman? Adalah siapa? Adik ipar dari Jokowi. Karena Hidayati yang menjadi istri Usman, Anwar Usman, adalah Hidayati adalah adik kandung dari Jokowi. Itulah, ya, politik kita hari ini. Sampai sekian dulu, ya. Saya mau ngaji dulu, juz 2 belum selesai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.